Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan, berita sukacita dalam minggu Advent yang keempat ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah kita bisa melihat kerajaan Asyur itu adalah sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang megah, kerajaan yang berkuasa, kerajaan yang adikuasa, yang selalu ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Asyur, sebuah kerajaan besar kuno dunia, bisa kita lihat ketika mengikuti garis sejarahnya. Ini sudah ada sejak tahun 1900 sebelum Masehi sampai di abad ke-7 sebelum Masehi, atau sekitar tahun 700-600-an sebelum Masehi. Salah satu yang menjadi keunggulan kerajaan Asyur sehingga begitu cepat bertumbuh, begitu cepat berkembang kerajaan ini adalah karena letaknya yang strategis. Sebuah wilayah yang berada dekat Sungai Efrat, sekaligus daerah itu juga dialiri oleh Sungai Tigris. Tentu kita bisa melihat kesuburan tanah itu begitu terkenal, juga sekaligus daerah ini kaya dengan yang namanya hasil-hasil bumi. Inilah salah satu faktor yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, membuat begitu cepatnya berkembang, begitu cepatnya kerajaan ini meluas. Jumlah penduduk setiap hari bertambah dengan begitu banyak. Orang-orang hilir mudik, orang-orang datang ke tempat itu, orang-orang mencintai tempat itu karena kesuburannya. Sehingga sangatlah wajar kalau kita katakan wilayah ini, kerajaan ini dengan cepat bisa bertumbuh dan berkembang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya kerajaan Asyur ini sering digambarkan, sering dikatakan ini sebuah lambang dari kemegahan, ini sebuah simbol dari kemakmuran, ini sebuah simbol dari keperkasaan dan kemahakuasaan. Mengingat kerajaan ini selalu melakukan perluasan wilayah, ekspansi wilayah kerajaan, negara-negara, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka, kalau bisa itu harus berada di bawah kekuasaan mereka. Inilah fakta-fakta yang mau kita lihat tentang kerajaan Asyur yang begitu terkenalnya, yang begitu megahnya, dan yang begitu perkasanya. Namun ada juga fakta menarik Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami. Ternyata kemegahan kerajaan Asyur ini, keperkasaan kerajaan Asyur ini sering dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan lain. Seperti misalnya membantu mereka ketika ada kerajaan lain yang berusaha untuk menyerang kerajaan mereka. Ada begitu banyak kerajaan-kerajaan yang selalu meminta bantuan kerajaan Asyur. Ketika kerajaan lain berusaha menyerbu wilayah mereka. Dan fakta yang menariknya adalah ternyata pertolongan itu, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma, tidak dilandasi dengan niat untuk menolong atau membantu, tapi ini sebagai bagian dari rencana untuk penguasaan wilayah mereka. Dalam artian ketika ada seseorang yang hendak meminta tolong kepada mereka, mereka sudah membuat pernyataan, kami akan bersedia membantu Anda, tapi dengan catatan, dengan syarat, engkau harus tunduk kepada aturan kami. Ternyata tidak ada makan siang gratis, katanya kan begitu. Orang-orang yang mau meminta bantuan kepada mereka, kerajaan-kerajaan yang meminta bantuan kepada mereka, ternyata tidaklah didasari keinginan untuk menciptakan kedamaian semata, tetapi adalah sebagai alat yang mereka pakai untuk menindas ataupun menguasai kerajaan orang lain tersebut. Jadi sebenarnya prinsipnya yang dipakai oleh kerajaan Asyur adalah sebuah perhambaan, sebuah perbudakan. Bahkan ketika mereka tidak mentaati aturan kesepakatan tersebut, maka tidak segan-segan kerajaan Asyur akan membumi hanguskan kerajaan tersebut. Inilah yang membuat kerajaan Asyur semakin hari semakin berkembang. Kerajaan Asyur semakin ditakuti. Kerajaan Asyur semakin diperhitungkan. Bahkan semakin banyak orang-orang yang mau tidak mau bertekuk lutut menjadi hamba dari kerajaan Asyur tersebut. Dan di sini juga lah Bapak Ibu Saudara awal mula permasalahan dalam perikop hari ini. Ketika Raja Ahaz mendengar bahwa Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Efraim telah bersekongkol, telah bersepakat untuk menyerang kerajaan Yerusalem, kerajaan Yehuda, Ahaz sebagai Raja Yehuda pada waktu itu mulai merasa ketakutan. Bagaimana ini?
Kedua kerajaan itu telah bersekutu, telah bersama-sama hendak menyerang kita. Dan ini juga diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem. Situasi yang membingungkan ini, situasi yang mencekam ini, secara tidak langsung ini juga membuat keadaan masyarakat sudah mulai goyang. Ini juga membuat situasi keadaan masyarakat sudah tidak lagi stabil. Orang-orang dimanapun sudah dicekam oleh ketakutan. Orang-orang dimanapun sudah tidak lagi dengan begitu bersuka cita menjalani hari-hari mereka, tapi sudah dihantui oleh ketakutan. Bahkan Raja Ahaz sendiri juga dihantui oleh ketakutan. Nah, dalam situasi inilah Bapak Ibu Saudara, Allah melihat bagaimana keadaan itu, situasi kerajaan Yerusalem, bagaimana situasi hati Raja Ahaz. Allah melihat kemudian menyuruh Yesaya untuk datang menghadap Raja Ahaz, sekaligus memberikan peneguhan kepada Raja Ahaz supaya mereka tidak takut akan ancaman sebesar apapun, tidak takut dengan teror sekejam apapun. Allah menyuruh Yesaya menghadap Raja Ahaz. Kita bisa melihat di ayat 1 dan seterusnya sampai perikop ini, untuk menenangkan, meyakinkan Raja Ahaz, jangan takut. Kalaupun mereka sudah bersama-sama merencanakan itu, jangan takut. Kita memiliki Allah yang lebih besar kuasanya dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Raja Ahaz tidak begitu mengenal Allah dengan baik. Ternyata Raja Ahaz tidak begitu mengenal Allah dengan begitu baik. Allah yang telah memberkati umatnya itu ternyata tidak dengan sepenuh hati dikenal oleh Raja Ahaz. Kita bisa melihat apa yang menjadi respon Raja Ahaz di dalam perikop ini. Di ayat 11 ketika Yesaya mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang dari atas. Ungkapan ini sebenarnya secara tidak langsung mau mengingatkan kembali kepada Raja Ahaz, apa yang kau takutkan lagi di dunia ini? Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Bahkan dunia orang mati sekalipun ada di bawah kendalinya. Bahkan kerajaan surga sekalipun itu juga ada di dalam kekuasaannya. Yang mau dikatakan dalam hal ini, kalau perlu, kalau Allah berkehendak, bahkan malaikat Allah juga bisa didatangkan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Bahkan apa yang tidak mungkin sekalipun, apa yang tidak berguna sekalipun, apa yang kelihatan tidak nyata, tidak ada sekalipun di dunia ini, itu juga bisa dipakai Allah untuk menyelamatkan umat Allah sendiri. Biarlah itu dari dunia orang mati yang paling bawah sekalipun, yang tidak diperhitungkan, yang tidak diperkenankan, bahkan yang tidak pernah dianggap manusia sekalipun, itu bisa
menjadi pertolongan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Juga bila perlu, malaikat-malaikat Tuhan juga bisa dikirim untuk menyelamatkan umatnya. Aletaida ma'amangina hirana gai hirana bohama responnya Raja Ahasi. Ayat 12 dia menjawab, tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dengan ibadah kan hidup. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan Allah. Inna ibadah jemulu di hutan kami omongan hidupna sebetulnya malu-malu tapi mau ikhladokan. Rikodonnya sebetulnya di ibadah, tetapi ada gengsi, ada egois yang masih menguasai kehidupannya sehingga di parsuada ibadah masa luhurnya. Kesaru padwi lagi yang jonok nama terbaru biasanya kan saling kunjung antara berkeluarga di sini mula atau berenawas yang jauh di tulang naon atau siga tulang naon matong sakune Roma inongna kunang itu so malanot bereni indah dokan alih di bereng nararai satu anak lagi lengna ahamadido bilang apa sama tulang kan indah do kasih tulang Riko do dihita, tetapi karena keegoisan kita, karena gengsi kita, karena tingginya style kita, sehingga dan diawi tinggi hati sering membuat kita tidak menggapai harapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidup siji saya mamuseng, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nasudi berekodo akka bangsomi nung ngabusi sao nasida, nung ngaloja nasida, naik dope, susah honommu Tuhanmu. Kita harus belajar kembali Bapak Ibu Saudara, apa yang harus benar-benar kita perhitungkan sebelum kita bertindak, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, bukan hanya semata untuk kebutuhan dan kepentingan kita semata saja, tapi lihat juga di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang sudah menantikan, bukan hanya sebatas kebutuhan kepentingan pribadi kita semata, tapi lihat juga lah sudah banyak orang-orang yang menantikan kepastian. Kalau di kopito gudang do pengaruh di pangduluan di jauh makan hidup main. Adong makan putus kereju, adong mana mungkin gue dohonot tak turun mungkin kam keluarga dohon akan asik. Alam nggak kian ulutan, naik mengulu usai kita mandasor, alai main lehita berselesai pada kita kan hidup main. Allah holan menjaga harga diri malu, padahal orang-orang keluarga sudah menuntut bagaimana ini mak, bagaimana ini pak, sudah begitu banyak tuntutan, tapi hanya demi mempertahankan harga diri. Dada hola kita nasiga naluaga di sini alai doa akan
nataha holongion yang menjadi taruhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah kelihatan bagaimana sebenarnya karakter Raja Ahaz yang sesungguhnya. Dalam situasi terhimpit seperti ini, tega-teganya dia malah meminta bantuan dari Raja Asyur. Padahal saya sudah menawarkan, jangan takut, Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa di dunia ini, juga berkuasa di dunia paling bawah sekalipun, bahkan di dunia yang paling atas sekalipun. Alai, dia tidak mau meminta bantuan kepada Allah. Dan kalau mengido ibadah Tuhani, dan kalau ibadah memohon kepada Allah, Tuhan, aku sudah terhimpit, aku sedang bingung, bagaimana Tuhan, bantu saya. Tidak pernah dia lakukan. Tapi dia lebih percaya kepada kerajaan Asyur. Allah memang terkenal sebuah kerajaan yang perkasa, sebuah kerajaan yang begitu megah, yang ditakuti orang negara Sulusina. Padahal tidak tahu, tidak ada makan siang gratis kan ini anak-anak. Ketika engkau meminta, lebih memilih mempercayakan hidupmu kepada dunia ini, maka siap-siaplah engkau juga akan diperhamba oleh dunia ini. Ketika engkau lebih mempercayakan hidupmu kepada sesuatu yang fana, maka siap-siap jugalah hidupmu lah yang akan menjadi taruhannya. Masa depanmu lah yang akan menjadi taruhannya. Orang-orang yang engkau kasih lah yang akan engkau korbankan sebagai tumbal dari keegoisanmu itu. Ahaz tidak mau merendahkan diri. Ahaz tidak mau mengakui bahwa dia sedang lemah, bahwa dia sedang terpuruk, bahwa dia sedang dilanda ketakutan dan kekhawatiran, hanya demi menjaga malu, hanya demi mempertahankan nama baik. Kita justru lebih memilih jalan pintas. Tapi Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, dari setiap permasalahan yang kita alami, dari semua pergumulan yang kita alami, terkadang solusinya itu tidak semuanya haruslah sebuah aksi yang kita lakukan. Ada kalanya solusi dari semua pergumulan yang kita alami adalah hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut, memohon, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sedang bingung, aku sedang tersesat, tidak tahu apa yang harus saya perbuat, bantu saya Tuhan. Tidak semuanya masalah itu harus diselesaikan dengan aksi. Ada kalanya problematika kita diselesaikan dengan hanya berlutut dan berdoa, memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Hidup ubahen mulu adong nama do, jarak antara manusia dengan Allah itu hanya sejauh lutut dengan lantai itu. Tapi ketika kita tidak mau merendahkan diri, maka Allah juga akan terlihat semakin jauh. Ketika kita masih tetap mempertahankan egois kita, maka disitulah awal mula dari kehancuran kita.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau dikatakan dalam Minggu Advent yang keempat, yang dirangkum dengan topik Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Allah itu tidak pernah membenci kita. Allah selalu menanti kita. Allah selalu membuka tangannya menunggu kita. Hanya saja terkadang kita yang melupakan Allah. Hanya saja terkadang kita tidak mau mengaku bersalah, tidak mau mengaku dosa, tidak mau merendahkan diri kita kepada Allah, sehingga kita lebih memilih dunia ini menjadi solusi dari pergumulan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara, Yesaya mengatakan kepada Raja Ahaz, kalaupun engkau tidak mau meminta tanda itu kepada Allah, tapi lihatlah, karena Allah masih tetap mengasihi engkau, Dia sendirilah yang akan memberikan tanda itu kepadamu. Seorang gadis akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Walaupun tidak pernah diminta oleh Raja Ahaz, tapi Allah tetap memberikan tanda itu supaya engkau ingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan. Allah itu tidak pernah menjauh darimu. Allah itu selalu hadir bersama engkau. Allah itu selalu ada di tengah-tengahmu, bantu engkau memenuhi segala kebutuhan, membantu engkau untuk menggapai setiap harapan dan cita-cita, membantu engkau memberikan solusi atas setiap pergumulan dan masalahmu. Allah beserta kita selalu. Kalau ini mari kita buka hati kita. Kita datang kepada Allah, memohon pengampunan, memohon dosa dan kesalahan kita. Disitulah maka kita akan melihat bahwa nyatalah Allah selalu beserta kita. Amin.